sholatnya Allah begitu. Kita sholat pada Allah, berterima kasih, bersyukur, beribadah kan gitu kan. Jadi anak karo bapak karo ibu urusan wis bentuk sholat. Jadi yusholluna itu sholat. Belajar cara anta tusolli huwa yusolli, anak usolli. Nek antum tusallun, padha to. Nek hum yusalluna, sholat artinya. Cuman ulama-ulama itu gak wani ngarani bahwa sholat itu bermacam-macam. Nek sholat mahdhah dalam syariat Islam, rukun Islam itu sholat itu ping 5 iku 2 rakaat dan seterusnya. Tapi kalau sholatnya Allah kita itu berupa memberi rahmat. Jadi memberi rahmat, memberikan semuanya itu. Cepat ya Rek ya. Jadi ojo wedi-wedi ngomong lu gak masalah, anggar maksudmu itu intinya adalah mencintai. Kita mencintai Allah, Allah mencintai kita. Tapi cara kita mencintai Allah dengan mengabdi, caranya Allah mencintai kita dengan merahmati. Cepat ya. Begitu juga bapak kepada anak dan bapak kepada istri kan gitu. Ngono ya? Oke. Paham ya Rek ya? Paham? Understand? Sama lagi ada bahasa Inggris. Understand 10. Oke, sekarang diteruskan ya. Kita tuntaskan. Pertanyaan berikutnya yang keempat. Apakah ada hal-hal yang menyangkut Indonesia yang Anda tidak ridho? Oke. Gimana? Sana dulu. Silakan. Kepercayaan terhadap pemimpin. Oh, jadi kamu tidak ridho bahwa masyarakat tidak percaya kepada pemimpin? Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin. Bagaimana kalau kasusnya adalah sebabnya adalah karena pemimpinnya memang kurang bisa dipercaya, sehingga rakyat tidak percaya. Salah itu. Anda menemukan bahwa Anda tidak ridho bahwa rakyat kurang percaya kepada pemimpin yang menurut. Bagaimana kalau rakyat menjawab belanja ini nggak bisa dipercaya anak buah duit tembak ngono. Umpamanya ngono. Jadi kalau itu boleh dipertanyakan karena horizontal, karena sama kita. Jadi menurut awakmu, menurut mereka harus dijawab langsung kok. Menurut Anda ada nggak hal-hal yang menyangkut Indonesia yang Anda tidak ridho? Ya, ada nggak? Banyak loh. Banyak. Contohnya korupsi. Hukum yang lemah. Hukum yang lemah menyebabkan dia tidak ridho pada Indonesia. Hukumnya atau pelaksanaannya? Pelaksanaannya. Lancip ke bawah, gitu ya. Terusnya ya. Kok mbaknya tadi bilang akeh. Apa? Sembako mahal. Mesti dodolan di pasar ini. Pertalite-nya jadi naik enggak? Oke, liane apa? Contohnya yang Anda tidak ridho hal-hal yang menyangkut Indonesia. Terlalu banyak. Jit, tolong Jit, ikut melengkapi. Tapi sampean aja kakek protes soalnya piye pimpinan apa nek cangkeme sampean banyak protes. Jadi satu-satu biar jalurnya jelas. Sopo sik sing arep omong ngacung tunjuk jari ngono. Itu yang bikin apa? Napa Bu? Apa? Iya, saya nggak ridho itu ya kalau orang kecil gini paling ya sembako, listrik naik, bensin naik, semua naik itu ya nggak ridho. Sampean nggak ridho karena Indonesia nih
Sampean nggak ridho sama negara Indonesia apa pemerintah Indonesia? Sama pemerintahannya dan pimpinannya dan jajarannya semua. Jelas Pak. Jadi beliau itu sudah bisa memisahkan antara pemerintah dan negara. Ya, itu penting sekali karena pemerintah sendiri tidak pernah bisa membedakan antara pemerintah dengan negara. Beda negara pemerintah karo negara. Nanti maya wis apal karo. Jadi seharusnya pemerintah itu ada dua, satu kepala negara, dua kepala pemerintahan. Kayak rumah tangga, ada kepala keluarga, ada kepala rumah tangga. Ya kepala keluarga dan kepala rumah tangga. Misalnya Inggris, kepala negaranya siapa? Ratu Elizabeth. Kepala pemerintahannya PM, Perdana Menteri. Malaysia. Kon iku apane Marcel kan. Ya sekarang apa saya legowo kok. Saya tidak ada masalah. Jadi aku jenenge rakyat ya cangkeme kaya ngono iku. Dan itu tidak masalah Bu, sampai nek kepingin gak ngono aja dadi bupati sampean. Kudu iso ngrungokno aja lara ati sampean. Terus biasa cangkeme anjen cangkeme arek-arek. Tidak masalah. Sampean aja gak rido. Itu keindahan, termasuk keindahan. Bayangno nek saiki rakyat sampean iku apik-apik ngadeg terus ndingkluk kabeh. Ternyata ngentut duwut bareng. Ya apa sampean? Gitu. Jadi ketoke ngapurancang ngene iki padahal ngentut. Meldingi gitu kan. Jadi sangat luas hidup itu, sangat kaya dimensi-dimensi kehidupan itu sehingga kita harus punya kearifan dan kelegowoan ya. Oke, jadi Cid teruskan Cid. Dari Mbak tadi ada yang lain atau mungkin dari grup yang lain? Grup Saya mungkin penyaluran seperti penyaluran subsidi yang tidak merata. ya itu tidak ridhonya salah satunya. Atau lebih tepatnya mungkin tidak tepat sasaran. Gitu. ya itu banyak sekali terjadi, bahkan desa tertinggal itu juga ada ribuan yang fiktif. Jadi uangnya itu nyangkut di struktur birokrasi. Ono jenenge ta karena desane akeh. Artinya kita bisa cari data, tidak sukar gitu. Tapi sehari perhatiin iku kon gak ridho apa gak setuju atau gak seneng to. Tingkatnya gak ridho apa misalnya sembako naik, BBM naik, apa meneh. Tingkatnya kon gak seneng, kudu muring-muring, menesel, apa gak ridho. Loh, tingkatnya gak ridho, jadi hati-hati sama jadi pemimpin Bu. Soalnya kalau rakyat tidak ridho, itu sing muring-muring sapa? Gusti Allah. Mulane awakmu ki sayang karo bupati. Kok didik gak ridho kok bupatine kok di. Oke. Saya kira cukup jelas ya. Berikutnya. Pertanyaan berikutnya Mas Cid. Yang kelima, yang terakhir. Apa keuntungan dan kerugian ridho dan tidak ridho? Ya, saya ulangi. Apa keuntungan dan kerugian ridho dan tidak ridho? Salah siap menjawab. Sebenarnya kalau dari awal ridho itu biasanya hal yang menyenangkan atau hal yang memang sebelumnya sudah diantisipasi. Tapi kalau yang Ojo salah pengertian. Itu kan sebabnya bukan akibatnya. Itu kan hulunya bukan hilirnya. Intinya kan hilirnya. Nek kon ridho iku terus ya apa? Badine apa rugine apa? Nek kon gak ridho badine apa rugine apa? Ridho dan itu bisa kepada Allah, bisa kepada sesama manusia, bisa kepada negara dan seterusnya. Jadi hilirnya bukan hulunya.
kalau tidak ridho itu keuntungannya itu lebih banyak belajar, kira-kira begitu. Jadi kita selalu berusaha untuk yang sebenarnya belum hal itu tidak kita setujui, tidak diridhoi, tapi ini bagaimana caranya untuk meridhoinya. Itu kelebihan dari tidak ridho. Kekurangannya jelas kalau tidak ridho, nanti kalau tidak bisa mengelolanya itu akan menimbulkan efek yang lebih buruk. Kalau yang satunya lagi, kalau ridho ya kelebihannya jelas ya, kalau ada hal yang ridho dari awal itu kita lebih mudah untuk menjalaninya. Tapi kekurangannya karena kita dari awal sudah menikmati ridho itu, jadi prosesnya belajar itu lebih pendek daripada yang sebelumnya tidak ridho itu. Terima kasih. Lainnya? Ya. Kalau kita tidak ridho sama ridho itu ada di manusia, kayak kita ridho sama manusia itu ada, kalau tidak ridho ada. Kalau untuk Allah kita itu ridho semua. Ada takon temen tang. Temen. Saya aku tak sambatan aku lah seniman penyair biyen, dan saya itu tidak pernah direlai oleh hampir semua seniman. Jadi aku gak tahu mendapatkan tempat yang seharusnya saya dapatkan secara rasional. Misalnya ono hadiah opo negara itu, bintang opo, saya tidak akan pernah dapat itu. Termasuk daerah Jogja itu punya hadiah apa untuk seniman, saya tidak pernah dapat. Jadi saya itu mendapat sikap tidak adil terus menerus. Aku gak kayak gini, aku ono sing ngakoni aku kiai, ono sing ngakoni aku ustad. Aku punya buku 90 lebih. Apa saya pernah diakui sebagai kaum intelektual? Apa aku diterima untuk jadi dosen di UNER atau di ITS? Tidak toh. Aku sering dilarani wong, aku sering dianiaya orang, sering dinista orang, termasuk di medsos ya. Tapi saya endingnya ya mangkel, ya muring-muring, ya macam-macam. Tapi endingnya saya ridho. Ibaratnya nih, kon gopuki aku, wadah nih hatiku. Tapi awakku adu-adu ya, tapi cangkemku adu-adu, tapi hatiku ndongakno muga-muga awakmu gopuki aku gak tahu ngalami apa sing tak alami. Muga-muga wong sing nglarani aku itu gak tahu ngrasakno lara kaya aku dilakoni. Saya tidak pernah, akhirnya semua saya ridho. Semua saya ridho, masih menungso. Kon elok apa kalau aku tak ridho. Dan anak-anak di pusat Maiyah tahu bahwa mereka itu nek cak nun paling di sepuro itu, paling di sepuro ngono tok. Paling di sepuro arek-arek ndak siap. Kiai Kanjeng itu banyak ndak siap karena saya memaafkan yang mereka belum bisa memaafkan. Di kalangan Siman ada konsultasi seperti itu ya. Tapi saya memaafkan, saya meridhoi mereka. Dan saya minta kepada Allah, misalnya aku sedang disiksa oleh seseorang, oleh suatu kekuatan, saya mohon kepada Allah, ya Allah, jangan sampai dia mendapatkan akibat dari kezaliman mereka kepada saya. Gitu ya. Jadi malah tak dongak nabi deh. Kata dengan aku omahku direbut tahu. Macam-macam penderitaan yang saya alami itu sampai hari ini. Saya dizalimi besar-besaran. Tapi aku gak masalah. Aku ingin buktikan kepada diri saya sendiri bahwa aku ini wong ridho. Saya itu rodin, saya itu rodiatan jae mardiyah gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, Anda punya kebebasan untuk ridho atau tidak ridho dengan akibatnya masing-masing. Tapi sejauh yang saya alami sampai aku umur 70 saya kira, akhirnya aku tetap ridho. Karena aku melok, salah satunya melok nasihat Sayyidina Ali, kun madluman wala takun doliman. Apal no ya. Nek kudu milih antara didolimi apa mendolimi, milih apa? Aku milih didolimi. Jadi aku dolimi gak apa-apa, sakarepmu. Semua membuat saya ridho. Ojo kuatir. Aku hamba Allah, aku anak baik Kanjeng Nabi Muhammad. Ojo kira aku balas dendam, gak mungkin. Ojo kira aku benci, gak mungkin. Gak mungkin aku benci karo sapa-sapa, gak mungkin. Ojo kuatir. Aku iki pengagume dan pengikutnya Rasulullah SAW. Orang paling agung, paling besar, paling jembar, paling segoro hatinya tak piturut. Jadi ojo kuatir kan. Laran ono aku. Kau tak sepuro.
kejarlah aku kau